Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Zamrud Widas Pratama, peserta Latsar CPNS Puslat Bangka DOD LAN Samarinda Angkatan 15, nomor daftar hadir 37. Pada hari ini, saya akan membuat video resume tentang judul, yaitu analisis isu-isu kontemporer pada saat ini. Yang pertama adalah bahaya penyalahgunaan narkoba, yang kedua adalah revolusi industri 4.0, dan pola hidup di era kenormalan baru. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama adalah bahaya penyalahgunaan narkoba. Di sini kita sudah tahu bahwa narkoba itu sangat berbahaya. Bahkan dari zaman dahulu kala, saat narkoba itu sudah mulai digencar-gencarnya untuk pencegahan, ini sudah dinyatakan sebagai darurat karena dapat menyerang generasi muda maupun yang tua. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu sinergitas pelaksanaan P4GN. Apa itu P4GN? Yaitu adalah program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Bagaimana kita sebagai masyarakat dan calon pegawai negeri sipil atau ASN ikut serta dalam pencegahannya. Bapak dan Ibu, darurat nasional memang sudah digencarkan oleh Presiden Joko Widodo. Dari segi populasi yang semakin meningkat, penggunaan narkoba yang sudah mulai menyerang ke anak-anak hingga dewasa dan orang tua, dan lapas yang bertransformasi menjadi pusat kendali peredaran narkoba, modus operandi yang sudah sangat bervariasi, ini patut kita waspadai di negara kita. Kalimantan Timur sendiri di survei tahun 2019 paling terbaru mencapai urutan 26 sampai ke 28. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena masih sama peringkatnya dengan Nusa Tenggara Barat dan Jambi. Dan ini masih harus perlu kita waspadai supaya Kalimantan Timur bisa bebas dari itu semua. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah apa sih aplikasi P4GN ini? Yang pertama adalah aktor permasalahan dari narkoba. Masyarakat sehat yang menjadi terancam dari masalah narkoba ini yang perlu kita lindungi. Dan bagaimana dilindungi dengan siapa? Yaitu para pengedar narkobanya. Karena apa? Dari masyarakat yang sehat, karena pengedarnya itu tadi, pecandu narkoba juga semakin banyak di Indonesia. Berikutnya adalah rekomendasi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Sosialisasi dan advokasi tentang bahaya narkoba harus selalu kita gencarkan. Membentuk relawan penggiat narkoba di lingkungan kerja kita, pemanfaatan kearifan lokal untuk sosialisasi budaya narkoba, mengadakan deteksi dini narkoba dengan cara tes urin. Karena setiap anggota ASN yang akan mendaftar pun harus diuji. Karena sekali lagi ASN tidak boleh menggunakan narkoba. Ya. Berikutnya adalah rehabilitasi. Banyak sekali saudara-saudara kita di luar sana yang tidak mengerti apa arti rehabilitasi. Padahal Bahan Narkotika Nasional sudah menyediakan fasilitas untuk orang-orang yang mungkin ingin lepas dari penyalahgunaan narkoba. Ada fasilitas dan itu semua ditanggung oleh negara. Dan itu perlu kita beritahukan kepada masyarakat bahwa BNN menyediakan fasilitas itu. Jangan malu dan jangan ragu untuk datang ke BNN untuk bisa direhabilitasi. Berikutnya adalah pemberantasan. Pemberantasan bukan hanya dari pihak BNN, masyarakat pun juga harus melaksanakannya. Selaku ASN, kita di unit kerja juga menjadi satuan yang bisa dijadikan garda terdepan untuk melawan narkoba. Untuk masyarakat yang ingin mengadukannya, BNN Provinsi Kalimantan Timur dan provinsi lainnya sudah memiliki media sosial yang bisa diakses. Berikutnya, yang terakhir adalah peran serta masyarakat. Lingkungan masyarakat harus bebas dari narkoba, harus bersinergi dengan RT, RW, dan yang lainnya. Yang terakhir dari P4GN ini adalah penyediaan dan penyebaran informasi. Media online, media sosial media yang sudah disediakan di masyarakat bisa kita gunakan untuk membantu BNN untuk memberantas narkoba. Poster, leaflet, flyer, brosur juga bisa. Radio dan televisi bisa kita manfaatkan. Apalagi kita di era 4.0 ini, semuanya sudah tersedia di genggaman kita untuk bisa ikut serta dalam melaporkan atau ikut membantu BNN dalam menyikapi narkoba.
Baik Bapak dan Ibu, berikutnya adalah akan dibahas tentang isu-isu kontemporer berikutnya, yaitu revolusi industri 4.0. Kita tahu di era industri ini yang sudah serba digital, kita diberikan ancaman dan juga peluang. Semuanya pasti ada itu. Secara global di era digitalisasi ini, ancamannya adalah menghilangkan 1 sampai 1,5 miliar pekerja karena semuanya akan dibuat robot, Bapak Ibu, dan semuanya sudah dibikin aplikasi. Destimasi bahwa di masa yang akan datang 65% murid sekolah dasar dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada di hari ini. Makanya Bapak Ibu, di era seperti ini banyak sekali lowongan-lowongan kerja baru yang bisa menghasilkan. Salah satunya juga adalah YouTuber. Seperti itu ya. Selain ancaman, peluang di era revolusi industri ini sangat banyak sekali. Di era digital ini berpotensi memberikan peningkatan net tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan baru pada tahun 2025 nanti. Jadi pekerjaan-pekerjaan baru yang bersifat kekinian akan mulai muncul sampai tahun 2025 nanti. Terdapat potensi penggunaan emisi karbon kira-kira 26 miliar metrik ton dari 3 industri. Elektronik 15,8 miliar, logistik 9,9 miliar, dan otomotif maksud saya 5,40 miliar. Dan di tahun 2015 sampai 2025, dan itu disebut sebagai World Economic Forum. Pada era revolusi industri 4.0 ini ada 7 bidang pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh aplikasi atau robotik. Teknisi perawatan, penata rambut, caretaker seperti penjaga baby, terapis, pekerja kesehatan, guru, dan para pekerja kreatif. Jadi tenang saja Bapak dan Ibu, saat Bapak dan Ibu di sini masih memiliki talent-talent yang bisa digunakan di era revolusi industri ini, ketujuh bidang ini tidak bisa diaplikasikan karena sentuhannya juga akan berbeda. Berikutnya Bapak dan Ibu, di sini tuntutan masyarakat di era baru, di era digital maksud saya. Semua serba aplikasi, semuanya bisa dilakukan di genggaman kita. Pasti masyarakat juga menuntut apa sih yang bisa dilakukan oleh para ASN atau aparatur sipil negara. Yang pertama adalah pelayanan serba cepat. Sekali klik semuanya bisa selesai. Birokrasi bisa dipangkas. Aksesibilitas pelayanan harus lebih tinggi. Biaya mendapatkan pelayanan harus semakin murah. Transparansi informasi bisa diakses atau bisa di-share secara cepat. Karena intinya revolusi 4.0 adalah menyebarkan informasi dalam satu waktu dengan secara luas. Bapak dan Ibu, di sini juga ada ungkapan bahwa jangan sekedar berinovasi, tapi bangunlah ekosistem inovasi. Kalau kita tidak bisa membangun sistem inovasi di lingkungan kerja kita, bagaimana lingkungan kerja kita akan maju? Sekali lagi, revolusi industri harus tetap diikuti karena saat kita tidak bisa menyesuaikan di dalam revolusi industri di dunia kemajuan ini, kita akan tertinggal. Sebagai calon ASN atau ASN nantinya, kita harus selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman. Bapak dan Ibu sekalian, isu kontemporer lainnya adalah pola hidup di era kenormalan baru. Kita tahu dari awal tahun kemarin kita masih berada di situasi, yaitu situasi pandemi COVID-19. Apa itu virus corona? Virus baru yang ditemukan oleh para ahli kesehatan yang disebabkan pada saat itu di Wuhan, yang ditularkan oleh kelelawar. Virus ini memiliki gejala yaitu beragam sekali, seperti gejala flu biasa, demam, batuk, pilek, dan lain sebagainya, sampai kepada komplikasi berat seperti itu, di mana virus ini dapat menular hingga akhirnya bisa memenuhi seluruh dunia ini, yaitu adalah lewat percikan saat batuk, bersin, atau berbicara. Yang kedua adalah kontak fisik dengan orang yang terinfeksi, menyentuh atau berjabat tangan. Yang ketiga adalah menyentuh mulut, hidung, dan mata dengan tangan yang terpapar virus. Berikutnya, pandemi COVID-19 ini memberikan efek yang sangat luar biasa pada bidang kesehatan. Banyak pekerja dari bidang kesehatan yang mulai berguguran hingga
para masyarakat yang secara sosial juga berhentinya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja, banyak yang diberhentikan. Secara ekonomi, kinerja ekonomi menurun tajam, dan yang terakhir adalah keuangan. Ya, terjadi gejolak keuangan yang sangat luar biasa, bukan hanya di Indonesia tetapi terjadi secara internasional. Oleh karena itu, pemerintah dan Kementerian Kesehatan memberikan kita saran untuk selalu memberikan atau menggunakan protokol COVID dalam kegiatan kita di era kenormalan baru ini. Kita tidak bisa selamanya di rumah, karena ada beberapa pekerjaan yang memang harus dikerjakan di luar. Sebagai ASN yang baik, kita harus tetap melaksanakan tugas kita dengan profesional, tetapi harus dengan protokol yang baik. Yang pertama adalah cuci tangan, dan yang kedua adalah pakai masker, dan yang terakhir harus selalu menjaga jarak 1 hingga 2 meter. Selain itu, saat kita sudah sampai di rumah atau kita sampai ke tempat kerja, jangan lupa untuk cuci tangan. Ya, cuci tangan yang baik dan benar adalah membasuh tangan semuanya dengan sabun, balik telapak tangan, lalu digosok-gosok seperti ini. Setelah itu jempol, juga jangan lupa. Setelah itu kuku, lalu kita bilas lagi selama paling tidak 20 detik, seperti itu ya. Bapak dan Ibu, selain cuci tangan, tips menggunakan masker juga sangat penting. Kita sering sekali menggunakan masker yang kadang tidak diganti selama 1 hari. Padahal masker itu harus senantiasa diganti secara berkala minimal 3 jam. Dan jangan pernah membolak-balik masker ataupun menyentuh bagian masker, karena itu bisa menyebabkan terjadinya penularan virus yang mungkin kita bawa melalui telapak tangan kita. Jaga jarak, saudara-saudara sekalian, beribadah, bertemu dengan masyarakat, kita harus selalu menjaga jarak, karena itu adalah salah satu cara supaya kita tidak tertular. Menjaga kesehatan mental juga penting, karena melihat berita-berita yang sudah beredar membuat kita yang tidak kuat dengan mental yang ada bisa menurunkan imunitas kita, dan itu yang paling berbahaya. Karena dari imunitas yang turun, kita bisa tertular penyakit atau virus COVID-19. Kesimpulannya adalah semua pihak harus memutus rantai dan menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.